Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini aku mau menjelaskan tentang ringkasan proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Simak dengan baik ya videonya. Yang pertama, sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, periode berlakunya Konstitusi RI 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Selanjutnya ada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti akibat penggunaan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik hingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Selanjutnya, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966
sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1996 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan. Ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1983. Selanjutnya, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Selanjutnya ada periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Selanjutnya, tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan secara struktur, kesatuan, atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yaitu yang pertama sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 yaitu perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang terakhir, sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.